Halo gengs, kembali lagi bersama Rafa di One Two Three. Di sini gue bakal mengajarkan kalian nih bagaimana cara membuat skripsi yang benar. Oke, begini caranya. Kamu siapkan dulu skripsi yang misalkan contoh kamu nulis dulu di sini di PTBKS ya. Nulis dulu, terus nulis juga diajukannya syarat kelulusan ya, dan dianjurkan untuk membuat seperti ini ya, seperti logo kuliah ataupun nama ataupun name harus dicatat semua ya. Oke, di halaman pertama. Yang kedua, harusnya itu surat kenyataan keaslian cuy. Bikinnya seperti ini guys, contohnya guys ya. Surat keasliannya yang pertama yang kedua ya. Terus yang ketiga itu kalian harus ini harus membuat abstrak ya, dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Tapi kalau lo mau bikin dengan bahasa asing ya, kamu itu harus menggunakan tulisan italik kalau mau bikin versi bahasa Inggrisnya atau untuk versi bahasa Inggrisnya, oke? Harus menggunakan italik kalau untuk versi bahasa Inggris. Terus ini kata pengantar ya, kamu harus bikin dulu ke pengantarnya untuk pembukaan atau pembukaan deskripsi ya. Terus ini ada penulis dan ini ada penulis informasi paper tersebut, ini juga ditulis ya, juga ditulis. Dan ini daftar isi ya, juga penting ya, juga ya harus diisi ya, daftar isi. Terus ini daftar gambar ya yang harus ditulis juga ya, sama daftar tabel ya yang harus digambarkan di sini. Oke, ini harus, ini daftar-daftar simbol juga harus dipakai ya kalau naik SI ya. Soalnya ini untuk biar informasinya itu lebih jelas ya gitu tentang objek-objek apa aja yang ditaruh di situ gitu. Terus begini. Terus pendahuluannya kayak begini ya, latar belakangnya kamu harus tulis seperti ini ya. Terus identifikasi rumus masalahnya ditulisnya seperti begini. Terus ini identifikasi masalahnya seperti begini, dan rumusan masalahnya apa aja yang ada di sini yang berkaitan dengan deskripsi rumusan masalahnya seperti bagaimana informasi pengelolaan surat part kendaraan angkutan barang dan berjalan di perusahaan PT Bekasi. Bagaimana macam bentuk informasi pantau pergantian spare part kendaraan angkutan berjalan berbasis website di perusahaan PT PKS. Nah ini contohnya rumusan masalahnya. Maksud dan tujuan betulnya ada sebagai berikut. Maksudnya tuh ditulisnya juga pakai titik titik tiga. Dia ada tiga titik ya, yang 1,3 itu buat buat ini buat menulis subjudulnya, dan ini yang 3,1 itu untuk milih untuk membuat sub satu lagi ya, sub satu lagi tugasnya ya untuk skripsi ya. Terus ini juga sama ya, ini juga sama tuh, ini juga sama ya. Dan ini waktu penelitian juga harusnya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tanggal tangannya berapa gitu, untuk mengecek apa sih bagaimana program bisa jalan atau enggak gitu. Terus ini ada sistem penulisannya seperti pendahuluan, bahasan teori, objek penelitian, hasil pembahasan dari kesimpulan dan saran, oke? Dan teori ini tulisnya seperti begini ya, ditulisnya ya, seperti begini. Terus konsep selesai sistem harus seperti ini. Bentar ya, kenapa ada huruf yang gede ya? Bentar ya, gue save dulu. Nah, harus begini ya, penulisannya harus begini. Terus pengertian sistemnya ditulis kayak begini. Terus karakteristik sistemnya harus begini juga, dan semua ya. Terus klasifikasi sistemnya contohnya seperti ini ya, klasifikasinya. Terus konsep dan informasi, pengadap pengertian informasi ya, siklus informasi, kualitas informasi ya. Jadi terusnya hampir sama kayak bab 1, cuman ini bukan menanyakan masalah, tapi ini menyampaikan informasi, kualitas informasi dan situasi informasi tentang informasi, bukan tentang klasifikasi sistem dan informasi aja pokoknya mah. Ibu bab 2 ini. Terus kita scroll lagi ke bawah ya. um, hmm, hmm. Oh, ini yang penting juga nih.
kalau misalkan ada huruf asing yang kayak begini ya, harus itu harus dibikin italic gitu model-modelnya ya, supaya nanti kalau misalkan ada yang ada orang yang ingin apa sih, ingin ngebaca huruf asing ini biar saling ngerti gitu ya, kalau ini huruf asingnya kayak begini gitu aslinya gitu. Nah begitu. Terus perangkat pendukung juga sama, terus pakai studio code juga sama begini, bla bla bla. XML kedektina website pasti terhubung dengan terhubung dengan skripsi. Terus objek penelitian contohnya kayak begini ya, cara penulisannya ya begini, terus harus pakai alamat di mana, terus secara singkat perusahaan seperti apa gitu. Terus ini alamat email, nomor telepon beserta dengan beberapa sih, kayak apa sih, kayak cabang atau enggak kayak pusat kantor di mana, terus cabangnya di mana gitu ya, terus di sini ya. Terus visi misinya juga ya, perusahaan juga harus diisi, harus tahu gitu ya untuk penulisannya ya. Dan ini nih pembuat tabel juga harus dibuatin tabel ya kayak begini ya. Membuat tabel juga, gue juga bikin tabelnya juga di ini di Visio ya, gue bikin tabel ya. Terus ini ada deskripsi tugas ya, kayak direktur utama, direktur operasional kayak gitu ya. Terus penelitian juga sama gitu ya, ada yang ini, ada yang kayak begini foldernya, terus ini begini ya, terus ada yang putar balik gitu ya. Terus harus bikin ini juga ya untuk bikin prototype ya, kalau lu itu mau yang prototype ya harus bikinnya kayak begini ya kalau mau prototype ya. Nah, terus pengujian softwarenya terus dijelasin juga di sini ya, pengujian softwarenya ya penjelasannya. Terus analisis yang berjalan terus dijelaskan di sini ya. Terus analisis prosedur yang sedang berjalan juga harus diisinya seperti ini ya contohnya ya. Terus ini beberapa langkah untuk menganalisis prosedur yang sedang berjalan ya, seperti begini ya prosedurnya ya. Terus ini worst case-nya seperti ini ya, worst case-nya ya untuk diagramnya ya, worst case-nya untuk yang perlu worst case-nya berjalan dalam pemantauan ya, kayak begini ya worst case-nya ya. Terus ini divisi aku deskripsinya ini nama-nama ini misalkan nama-nama orang ya. Terus ini deskripsinya dia itu seperti apa orangnya, atau dia itu bertugas sebagai apa gitu dalam deskripsi gitu ya. Terus ini definisi case-nya, permasalahannya ya, untuk memasukkan barang, apa sih memasukkan barang, fungsi untuk apa, untuk proses masuknya data ke kepala bengkel contohnya gitu ya. Terus ini skenario case-nya kayak begini ya, skenario case-nya ya, nama-nama user case, jadi contohnya nama user case, deskripsi user case-nya seperti ini ya contohnya ya. Terus ini nama user case-nya contoh seperti ini ya. Terus skenario gagalnya ya kondisi akhirnya begitu ya, kondisi akhirnya ya. Kalau yang berhasil ya tentang menerima kalau yang supir ini kan dia mengirimkan pesan ke yang kepala bengkel, admin sama montir. Nah di sini nih ya. Nah itu teh sebetulnya itu teh untuk yang berhasil ya. Tapi kalau ini yang gagal di kondisi akhirnya itu berhasil membuat laporan terkait masalah spare part pada kendaraan gitu. Nah ini diagram activity yang sudah saya buat ya, contohnya seperti ini ya activity-nya ya untuk skripsinya ya. Terus ini evaluasi sistem yang sedang berjalan ya, seperti begini contohnya ya. Terus di permasalahan apa aja yang dari kelemahan dari sistem yang sedang berjalan saat ini, kayak SDM begitu, terus penginputannya yang masih manual dan sebagainya, contohnya seperti itu. Dan untuk bab 4 ya, untuk bab 4 ini contohnya perancangan sistem seperti ini ya, penulisannya seperti contoh. Terus tujuannya apa merancang sistem tersebut ya, tujuannya apa ya ditulis.
Terus gambaran umumnya seperti apa yang akan diusulkan oleh sistem itu sendiri ya, sistemnya apa gitu ya. Terus di sini ada perancangan yang diusulkan, nah seperti ini contohnya ya perancangan yang diusulkan ya. Terus yang di sini juga contoh use case diagramnya seperti begini ya, use case-nya ya, contohnya ya, use case-nya ya. Terus di sini aktor dan deskripsinya ya, juga ditulis lagi ya untuk mendeskripsikan untuk membuat sistemnya ya, misalkan supir bla 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 bla, deskripsinya dia orang itu pemarah, emosian, atau dia memiliki informasi orangnya. Terus kepala bengkel yang memiliki hak akses dan informasi ke keluhan supir ya, contohnya begitu, kayak montir dan admin dan lain-lain sebagainya ya, contohnya seperti itu. Terus definisi use case dan case-nya ini seperti gimana ya, seperti gimana, use case tuh kayak penggunaan apa sih, bentar, use case tuh kayak gimana ya, kayak keluhan, kayak kayak apa sih, kayak metode gitulah, kayak keluhan, melakukan informasi keluhan, yang kerusakan data keluhan kayak gitu sistemnya berjalan untuk seperti ini. Terus skenario use case-nya nanti ada di sini ya, skenario use case-nya ya, nama seperti nama, data keluhan, deskripsi saya laporan supir, terus aktornya ada admin begitu. Ini kayak bikin use case data yang udah diajarin di berapa semester berapa gitu ya. Terus ini juga sama nih, ada yang proses-prosesnya gitu dulu, kayak kayak apa sih, pembuatan analisis keluhan gitu, contoh seperti ini ya, contohnya ya. Terus ini juga ada skenario tabel data perbaikan ya, ada ini, ada namanya sama seperti yang data yang ini ya, semua seperti data yang kalau nggak salah tuh data yang ini ya, sama aja ya kayak skenario kan keluhan ya, sama aja ya. Cuman bedanya beda di ininya doang sih, beda di ininya, beda tabelnya perbaikannya ya. Terus ini ada alurnya juga ya, alur kayak bagaimana keluhan dikirim kepada sistem, dan sistem yang akan memproses, lalu admin akan memproses ininya, mau proses lagi semua keluhan dari supir gitu. Contohnya kayak gini tuh, tulisannya kayak begini contohnya itu ya. Terus ini tabel skenario case kemudian laporan kegiatan ya, kayak gini contohnya, kayak mau kayak nama use case-nya, pembuatan laporan kegiatan, terus nanti di sini ada aktivitasnya apa aja dalam pembuatan laporan kegiatan gitu ya, nanti direkam, nanti dibikin di sini ya. Terus ada activity diagram, nanti contohnya dibikinnya seperti begini ya, contohnya ya. Terus ada keluhan gitu ya, contoh dibikin di sini. Terus ada keluhan lagi ya, contohnya dibikinnya juga di sini. Terus ini juga dibikin di sini. Nah, nanti ini kelas diagramnya dibikinnya juga di sini ya, kelas diagramnya ya. Dan gambar-gambar orang-orangnya juga nanti dibikinnya di sini juga ya, gambar orang-orangannya ya. Terus selanjutnya sama ya, semua ya, kayak data perbaikan, analisa keluhan dan sebagainya, dengan menggunakan ini bro, programnya tuh pakai draw.io kalau nggak salah, gue lihat Windows. Draw.io gue bikinnya, harus pakai Draw.io kalau bikin skripsi yang waktu saya sebelum lulus ya. Ada deployment juga, harus bikin seperti ini, deployment di ini ya, deployment juga ada perancangan database juga harus dibikin di sini juga. Terus ini juga ada IRD, Entity Relationship Diagram dibikin juga di situ. Terus ada relasi variasi informasi dibikin ya. Terus ini struktur menu ya, dibikinnya di sini ya. Struktur menu seperti ini ya, contohnya ya, bikinnya seperti ini ya. Terus untuk perancangan inputnya seperti ini ya, contohnya ada logo, email, dan password. Terus di dashboard nanti akan modelnya muncul model seperti ini, muncul modelnya ya.
model untuk membuat aplikasi atau website kayak seperti ini ya contohnya ya, untuk pembuatan website ya, website untuk perbaikan ini bro, perbaikan keluhan supir terhadap truk yang sudah rusak guys. Terus perancangan output itu tuh yang mengeluarkan hasilnya itu hasil laporan gitu, yang keluar itu dari mobil apa gitu, yang mau diperbaikin apa gitu, contohnya seperti itu ya. Nah ini contoh perancangan arsitektur data itu seperti ini ya contohnya ya, bikinnya ya contohnya ya. Terus tulisannya ternyata seperti ini ya bikinnya ya, contoh ini mah. Terus kalau ada bahasa asing harusnya dibikin italik ya, supaya orang itu bisa ngerti gitu. Kalau bahasa asing itu bisa lu searching di Google, kalau nggak di Google di kamus bahasa Inggris tuh saya cari di situ. Terus ini pengujian juga kayak gini ya contohnya ya, pengujian ya, tulisannya seperti ini ya, rencana pengujiannya tuh begini ya, rencana pengujian contohnya begini ya. Terus ini kasus dan hasil pengujiannya. Nah ini cuma contoh kasus-kasus yang sudah valid gitu dan tidak valid gitu, kayak gitu, contoh yang sudah valid. Dan ini pengujian black box pada data master ya, pengujiannya seperti ini ya bikinnya ya, contohnya seperti ini ya. Terus gimana lagi ya, ini juga sama ya, untuk pengujian black box data output juga sama kayak gini ya. Terus kesimpulan ya bikinnya, itu harus menurut prinsip kita ya, untuk membuat kesimpulan hasil pengujiannya ya, bikin prinsip. Saya cuma saya kasih contoh seperti ini ya kesimpulannya ya. Terus mengimplementasikannya itu contohnya seperti ini ya yang saya tulis ya contohnya ya. Terus implementasi perangkat lunak yang saya gunakan ya, ini contohnya seperti begini ya contohnya ya. Terus implikasi perangkat kerasnya juga seperti ini ya contohnya ya, seperti ini contohnya. Terus ini bikin tabel ya, tabel akun ya kayak begini contohnya ya, untuk pengkodingannya ya, dan contoh pengkodingannya ya. Terus ini bikin template adminnya kayak gini contohnya ya. Ini kayak misalkan jadi form untuk menampilkan apa, terus data keluhannya untuk apa gitu ya, dalam bentuk PHP guys, contohnya seperti ini bikinnya guys ya. Terus ini juga sama ya, pakai PHP juga ya. Terus hasil programnya pas dijalankan ya, seperti ini ya, untuk penginstalan programnya ya, jalannya seperti ini ya. Ini contohnya ya, gambarnya ya, yang udah di screenshot ya contohnya ya, kayak gini tuh kayak gini contohnya tuh kan, kayak gini tuh. Harus di screenshot kalau harus dibikin dulu websitenya, kalau mau misalkan mau ini, kalau mau mengimplementasikan instalasi program, kita harus kayak bikin website-nya gitu, harus install itu, harus punya PHP admin, harus ngedownload ngerox, harus ini juga harus bikin latarnya sendiri, latar belakangnya sendiri, terus bikin ininya juga, bikin hasil dashboard juga sendiri, terus ini juga bikin sendiri. Ini juga buat bikin register juga sama, harus di screenshot juga dari komputer masing-masing atau enggak laptop masing-masing kalian ya, juga masing-masing ya, kayak gini contohnya, kayak gini. Terus contoh untuk memasukkan ini halaman dashboard yang membuat data perbaikannya kayak gini contohnya, terus kayak begini contohnya ya. Terus admin bisa setting, terus profil anggota juga bisa setting ya. Terus ini juga sama akun dusa data ya, harus screenshot dari semua menu-menu ini, semua menu-menu kayak akun khusus admin, akun khusus untuk akun khusus untuk ini, akun khusus untuk supir ya, bukan supir, admin ya. Dan untuk kepala bengkel ya, akun khusus ya, kayak gitu contohnya ya, jangan ikutin saya ya. Nah ini kesimpulan itu dibikinnya masing-masing gitu. Jadi ini contoh kesimpulan yang saya buat ya dalam penelitian skripsi ya.
Dan ini beberapa saran pada skripsi yang saya buat ya. Terus ini daftar pustaka contoh seperti ini ya, untuk sumber-sumber dari ini ya, sumber-sumber dari itu sendiri, sumber-sumber dari beberapa orang, dari beberapa dokumen atau enggak orang gitu yang membuatnya gitu. Dan ini surat untuk surat tampilan harus di eksekusi di sini, surat tampilan ini ya harus dieksekusi di sini. Kayak terus ada fotokopi surat pengantar harus ada, terus fotokopi surat bahasa penelitian dari perusahaan harus ada, fotokopi KTP pembimbing juga harus ada gitu. Biodata juga harus di screenshot. Terus dari web itu kalau juga harus ada, kwitansi juga harus ada, oke? Oke, tutorial untuk membuat skripsinya sampai di sini dulu aja ya, untuk bagaimana cara membuat skripsi yang baik dan benar. Semoga kalian semua suka dengan konten saya. Jika Anda suka dengan konten saya, maka kalian klik like dan subscribe bila Anda suka dengan konten saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.